Halo semuanya, hari ini kami akan mengulas singkat tentang nasionalisme Turki. Pada abad ke-19, Kesultanan Turki Ottoman yang berlokasi di Asia Barat Daya, wilayah kekuasaannya meliputi negara-negara Balkan yang terdiri dari Yugoslavia, Albania, Yunani, Bulgaria, sebagian besar Rumania, Anatolia, sebagian besar negara Arab termasuk Libanon, Suriah, Yordania, Israel, Irak, Kuwait, dan beberapa bagian dari Arab Saudi, Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair. Kesultanan Ottoman yang terkenal dengan kejayaannya akhirnya mengalami kemunduran, terutama pada masa pemerintahan Sultan Hamid II. Era nasionalisme pertama kala golongan Utsmani Muda dan golongan Turki Muda. Gerakan nasionalisme fase pertama ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Ottoman sebagaimana terjadi pada masa-masa keemasannya di bawah kepemimpinan dari Sultan Sulaiman I dan Sultan Selim I. Kaum intelektual dan reformis Ottoman menyadari perlunya pembaruan dalam struktur bidang politik, ekonomi, dan militer. Sasaran utamanya adalah mengubah Ottoman dari karakteristik yang teokratik ke karakteristik negara modern. Pada tahun 1876, Sultan Abdul Hamid II menerima gagasan dari golongan Utsmani Muda dengan mengesahkan Konstitusi Ottoman 1876. Ini merupakan konstitusi pertama Ottoman sekaligus menjadi awal dari era konstitusi pertama. Cita-cita Utsmani diteruskan oleh golongan Turki Muda pada abad ke-19. Salah satu faksi utamanya adalah Komite untuk Persatuan dan Kemajuan, atau yang lebih dikenal dengan CUP, yaitu Committee of Union and Progress. Visi CUP adalah reformasi ala Eropa di bawah sebuah pemerintahan yang tersentralisasi dan melawan semua bentuk pengaruh asing. CUP bersama Gerakan Masyarakat Kebebasan Ottoman bersekongkol untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1908, di bawah pimpinan Mayor Ahmed Niyazi, perwira-perwira ini bersama pasukannya menggerakkan revolusi Turki Muda. Mereka memaksa Sultan Abdul Hamid II memulihkan Konstitusi 1876 dan parlemen sekaligus mengawali era nasionalisme kedua. Era ini juga menandai dimulainya dominasi Turki Muda dalam pemerintahan. Peran Turki Muda di panggung politik mengalami titik balik pada Perang Dunia Pertama. Mereka terlalu yakin akan kemampuan militer Jerman sehingga Sultan dan golongan Turki Muda menyatakan bergabung dalam blok sentral bersama Jerman dan Austria-Hungaria dalam Perang Dunia Pertama. Keputusan ini ternyata berdampak negatif bagi Kesultanan Ottoman. Era nasionalisme Turki kedua. Gerakan revolusi Turki Muda akhirnya membuat Sultan Abdul Hamid II menyerah dan mengumumkan pemulihan Konstitusi 1876. Peristiwa inilah yang menandai dimulainya era nasionalisme kedua Kekaisaran Ottoman. Pada Perang Dunia Pertama, Ottoman bersekutu dengan Jerman yang tergabung dalam blok sentral. Ottoman sempat meraih kemenangan gemilang di semenanjung Gallipoli di bawah pimpinan Mustafa Kemal pada 1915 hingga 1916. Namun, serangan masif pasukan sekutu yang didukung kaum revolusioner Arab memaksa Ottoman menyetujui gencatan senjata Mudros pada 30 Oktober 1918. Ada dua peristiwa penting yang terjadi setelah gencatan itu. Yang pertama, pendudukan Istanbul atau Konstantinopel dan provinsi-provinsi timur oleh sekutu pada 13 November 1918. Dan peristiwa yang kedua, pendudukan Smyrna di provinsi Izmir oleh Yunani atas izin sekutu pada 14 Mei 1919. Dua peristiwa ini membangkitkan sentimen nasionalisme di seluruh negeri, dari rakyat jelata, kaum intelektual, hingga petinggi pemerintahan. Kedua peristiwa inilah faktor pemicu Perang Kemerdekaan Turki pada 19 Mei 1919 hingga 24 Juli 1923 atau yang kita sebut sebagai era nasionalisme kedua. Tokoh kunci Perang Kemerdekaan ini adalah seorang perwira berpengalaman
bernama Mustafa Kemal. Pada Juni 1919, Kemal mengadakan pertemuan rahasia Gerakan Nasionalisme Turki dengan beberapa tokoh sipil dan militer terkemuka di kota Amasya. Sebagai tindak lanjut kesepakatan Amasya, diadakan kongres di kota Erzurum di timur Anatolia pada tanggal 23 Juli sampai 4 Agustus 1919 atau yang lebih dikenal dengan Kongres Erzurum. Kongres ini bertujuan menyatukan 6 provinsi timur. Selanjutnya, dalam Kongres Sivas pada tanggal 4-11 September 1919, wilayah Ottoman tidak hanya mencakup 6 provinsi timur, tetapi juga seluruh wilayah Anatolia, Istanbul, dan Rumelia. Pada tanggal 16 Maret 1920, Inggris melakukan razia besar-besaran dan menangkap 150 orang simpatisan nasionalis. Pada tanggal 20 April 1920, kelompok nasionalis Turki mendirikan pemerintahan tandingan di Ankara dengan membentuk Majelis Agung Nasional dengan Mustafa Kemal Pasha sebagai presidennya. Pada tanggal 10 Agustus 1920, sekutu memaksa Sultan menandatangani Perjanjian Sevres. Perjanjian ini dianggap menginjak-injak martabat bangsa Turki. Kaum nasionalis Turki mengecam Sultan Ottoman karena membiarkan sekutu menduduki wilayah Ottoman. Pada 20 Januari 1921, Majelis mengesahkan konstitusi baru yang menerapkan Majelis Agung Nasional sebagai satu-satunya wakil rakyat yang sah. Pada 1 November 1922, Majelis menghapus kesultanan. Pada tanggal 17 November 1922, Sultan Mehmed VI mengasingkan diri ke Malta. Pada saat yang sama, pasukan revolusioner melancarkan perang terhadap sekutu. Singkat cerita, Turki berhasil memukul mundur tentara sekutu. Hal ini memaksa sekutu menyetujui perundingan ulang di Swiss yang menghasilkan Perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Lausanne, dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Turki sebagai negara penerus resmi Kesultanan Ottoman. Republik Turki diproklamasikan pada tanggal 29 Oktober 1923 dengan ibu kotanya yang baru, Ankara. Mustafa Kemal dipilih sebagai presiden pertama. Sebagai salah satu bentuk nasionalisme, bahasa dan aksara Turki ditetapkan sebagai bahasa resmi negara menggantikan aksara Arab. Kemal juga memerintahkan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Turki dan khutbah Jumat juga menggunakan bahasa Turki. Sementara itu, ia sendiri ditetapkan sebagai bapak bangsa dengan gelar Atatürk yang berarti bapak orang Turki. Selain itu, seluruh warga negara Turki dianjurkan mengenakan pakaian yang mirip dengan model pakaian masyarakat barat. Hingga tahun 1950, azan di masjid-masjid sempat diwajibkan memakai bahasa Turki. Itu dia ulasan singkat mengenai nasionalisme Turki.